Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianto Lesmana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang saya buat, dan saya buat video penjelasannya untuk tugas 2 tersebut. Di sini saya diharuskan untuk mengimplementasikan uh, konsep sistem perorganisasian kode JavaScript frame view .javascript untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di Universitas Terbuka. Seperti yang dilihat di layar di sini, soal yang ditampilkan di e-learning dan yang mana di soal diberikan berupa data bahan ajar JavaScript dan tugas soal. Di dalam tugas soal ini juga sudah saya download, dan ini merupakan bentuk dari soal yang harus saya kerjakan pada tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini poin-poin penting yang harus dikerjakan adalah yang mana website ini harus memuat 2 halaman website. Yang pertama terdiri dari halaman stok bahan ajar, yang kedua itu tracking delivery order, yang mana dalam satu website nanti akan ada 2 halaman-halaman yang memuat 2 menu tersebut. Yang mana dari tugas ini kita mempunyai struktur proyeknya yang bisa dilihat di layar, yang mana itu terdiri dari indeks, stock tracking, CSS itu untuk tampilannya, lalu JavaScript itu sendiri yang mana terdiri dari stock app JavaScript dan tracking app.javascript, yang mana di situ berisi logika view untuk stock dan logika view untuk tracking. Nah, pada tugas ini untuk halaman stock dan tracking harus ada, wajib, karena itu merupakan 2 halaman yang memang harus ada di dalam website tersebut. Untuk CSS kita bisa menggunakan yang versi ringan, yang mana nanti itu tergantung dari mahasiswanya. Kalau di sini saya agak memodifikasi sedikit tampilan CSS-nya agar terlihat lebih nyaman dan enak dipandang. Di sini ada beberapa kriteria penilaian, yang mana di dalam website tersebut harus ada dari poin 1.1 sampai 1.8. Nanti dalam setiap poin ini akan saya jelaskan dalam menjalankan website dan pembuatan websitenya. Karena di sini video singkat ini hanya berdurasi kurang lebih 15 menit. Di sini saya langsung saja, saya di sini membuat aplikasi pemesanan bahan ajar di Sita UT menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat tugasnya. Di sini sesuai terstruktur. Kalau di sini kita lihat dengan bahan ajarnya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa di struktur itu mengharuskan ada elemen-elemen apa saja yang harus terdapat di halaman website kita. Contoh yang pertama itu adalah index.html. Di sini saya sudah menambahkan index.html-nya. Lalu stok HTML-nya juga sudah saya tambahkan, tracking.html. Lalu di sini ada CSS-nya juga sudah saya tambahkan style dari CSS-nya untuk menampilkan tema dari atau template dari website tersebut. Lalu di JavaScript-nya untuk logika view untuk stock dan trackingnya juga saya buat.
Namun di sini saya juga memasukkan data bahan ajar yang merupakan dari data tambahan yang diberikan dari soal tersebut. Jadi untuk struktur di sini saya sudah memasukkan semua struktur-struktur yang dibutuhkan di dalam sebuah halaman website yang akan dibuat sesuai untuk tugas 2. Lalu di sini kita bisa langsung jalankan. Jadi kebetulan saya sudah menjalankannya di browser saya. Saya menggunakan Google Chrome. Di sini seperti yang kita lihat bahwa di sini saya sudah menjalankan websitenya. Website sederhana ini saya menggunakan CSS dengan tema futuristik di sini agar tampilan website sederhananya lebih nyaman dan enak saat dijalankan. Di sini saya sudah juga membuat copyright sebagai tambahan untuk untuk kreativitas. Di sini saya mengubahnya menjadi Universitas Buka, ini NIM saya, dan ini tugas 2 pemrograman berbasis web. Yang pertama, halaman yang harus ada itu ialah halaman stok bahan ajar. Di sini yang terdiri dari kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, stok bahan ajar dan stok safety bahan ajar, status dan catatan pada HTML. Ini kita langsung buka dari menu utama. Kita juga bisa akses, kita buka ke halaman daftar stok bahan ajar. Di sini saya sudah menampilkan beberapa data dari bahan ajar yang sudah secara default atau secara awal sudah tampil. Di sini saya akan melakukan pengeditan pertama untuk data yang sudah tampil. Misal di sini ada status aman, menipis, aman, menipis, aman. Di mana di sini untuk status aman itu bisa kita kurangi apabila stoknya semakin menipis. Contoh pada bahan ajar biologi umum, kita edit, dia akan tampil di bagian bawah untuk pengeditannya. Misal stok 12 kita isi karena sudah ada yang pesan, stok berkurang menjadi 5 dan safety-nya tinggal 3. Di sini harga tetap, di sini kita ubah catatannya, misalnya bahan menunggu order ulang. Oke, lalu kita simpan. Di sini akan ada pop up data stok untuk bahan ajar biologi umum berhasil diperbaharui. Kita klik OK. Kemudian di sini pada pembelajarannya biologi umum masih terlihat aman. Karena mengapa? Jumlah safety-nya masih ada dan jumlah stoknya masih ada, jadi masih tergolong aman. Maka di sini untuk catatannya masih status menunggu. Tapi bagaimana kalau kita edit stoknya tinggal 1, kita simpan perubahan, data stok berhasil diperbaharui, maka di sini status dari biologi umum menjadi menipis. Yang mana tadi dari stoknya aman masih 5 karena safety-nya masih ada 3, melebihi dari kuota safety-nya, maka stok akan dikatakan statusnya menipis. Lalu kita edit lagi, mungkin stoknya kita bikin habis, lalu kemudian safety stoknya hanya 1, yang mana kita 1 ini merupakan safety untuk buku sampel seandainya nanti kita akan melakukan repeat order atau pemesanan ulang. Ini kita ubah ininya, catatannya perlu memesan ulang stok bahan ajar. Kita simpan perubahannya. Di sini ada pop up berhasil tersimpan. Lalu di sini status akan menyatakan bahwa bahan ajar biologi tersebut dalam keadaan kosong. Yang mana dalam keadaan kosong ini berarti dalam halnya nanti di dunia yang sebenarnya akan ada penambahan stok bahan ajar apabila ingin merubah status menjadi
aman kembali. Namun di sini hanya data sementara. Apabila kita merefresh pick dari halaman stok bahan ajar, maka setelan biologi umum ini akan kembali ke setelan awalnya tadi yang berjumlah dengan stok sesuai yang kita inputkan pertama kali. Ini kita coba kita refresh kembali ramannya. Nah, maka biologi umum akan kembali ke statusnya aman karena kita di sini hanya menggunakan data sementara untuk menyimpannya. Lalu bagaimana dengan untuk ini penambahan bahan ajar? Misal di sini untuk menambahkan bahan ajar kita bisa memasukkan seperti biasa. Contoh di sini saya memasukkan misalnya kode mata kuliahnya, kode mata kuliahnya RPL 2026. Lalu untuk judul mata kuliahnya kita buat rekayasa perangkat lunak. Lalu kategori MK-nya kita pilih mungkin problem base. Jadi kita pilih UT-nya misalnya kuliah UT Denpasar. Kita masukkan di rak 1 bagian A3 misalnya. Stok awal kita buat menjadi 20 dan safety stoknya kita buat itu sebanyak 10. Harganya kita bisa setting ke harga misalnya 150.000 dan catatannya misal saya buat kurikulum baru. Di sini saya menyimpan datanya. Maka data berhasil disimpan untuk bahan ajar yang baru merupakan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini saya oke. Jadi di bagian bawah akan ada tambahan dari bahan ajar dari rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini untuk menambahkan bahan ajar sudah bisa dilakukan. Bagaimana? Apakah bisa diedit? Tentu bisa diedit. Di sini misalnya saya ingin mengeditnya bahwa stoknya ternyata sudah dibeli. Ternyata stoknya tinggal 2 dan safety stoknya sudah tidak ada. Saya simpan kembali. Lalu kita klik OK. Di sini rekayasa perangkat lunaknya untuk jumlah quantity dan safety-nya sudah berubah. Yang mana tadi 20/10 menjadi 2/0. Tapi kondisinya masih aman karena memang stok dari quantity-nya masih ada 2. Bagaimana kalau kita edit jadi 0, kita simpan. Berhasil disimpan. Di sini ternyata ada kesalahan, mungkin ini di sini masih dikategorikan aman padahal seharusnya kuotanya itu harus kosong. Apakah mungkin di sini kita coba kita edit 1. Nah, 1 kosong dia. Mungkin tadi ada kekeliruan sedikit untuk codingnya. Nanti untuk next step mungkin saya nanti akan perbaiki kesalahannya. Namun untuk sementara untuk penjalanannya untuk stok dan kuantitinya sudah bisa berjalan dan kosong nih. Lalu kita perbarui saja di sini sesuai stok awal. Jadi pertama tadi kuantitinya 10, safety stoknya itu ada 10, lalu kita simpan. Lalu di sini akan menjadi aman. Lalu kita cek untuk filter dari yang disediakan di sini sesuai dengan dari bahasan pokok tadi. Terdapat filter dan sortir di dalam fitur stok bahan ajar. Di sini saya akan mencoba memfilternya berdasarkan daerah dan mata kuliahnya. Contoh, saya ingin melihat di UT Jakarta ini akan menampilkan 2 bahan ajar, yang mana coba kita lihat dari semua kategori, kita lihat MK wajibnya akan tampil berapa bahan ajar. Ternyata tampil semua 2 ini, berarti merupakan dari MK wajib. Tapi bagaimana kalau kita pilih MK pilihan? Oh, ternyata tidak ada. Begitu juga yang lain tidak ada, problem base juga tidak ada. Berarti di Jakarta hanya memiliki MK wajib yang terdiri dari pengantar akuntansi dan pengantar manajemen. Begitu juga dengan Surabaya. Surabaya dia tidak menampilkan MK wajib. Coba kita pilih MK pilihan juga tidak ada.
praktikum, ternyata praktikum ada di sebelah sini. Coba kita mencoba mereset filter, apakah dia akan kembali? Dia akan mereset semua yang ada di field di UT daerah dan kategori mata kuliah. Kemudian di pada tabel dia akan merefresh data yang sudah tampil pada tabel, termasuk data yang kita tambahkan tadi masih ada di dalam tabel. Cuman seperti saya bilang di awal tadi, apabila kita merefresh page-nya, data yang kita inputkan ini akan hilang seperti itu. Ini kita coba misalnya ke yang Denpasar, kita tambahkan tadi, kita klik di kategori MK wajib, ternyata tidak ada, karena yang kita inputkan tadi untuk mata kuliah rekaya perangkat lunak itu ada di bagian problem base. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi untuk filter UT daerah dan problem base-nya itu sudah bisa tampil. Ini kita reset kembali untuk menampilkannya. Lalu kita bisa menggunakan fitur yang bisa perlu reorder. Berarti di sini akan memfilter bagian teratas yang mana nanti stok yang mulai menipis akan didahulukan. Contoh saat kita klik di sini bahwa stok yang menipis itu ada 2 buku. Yang mana 2 buku ini yang akan memberitahu kita bahwa stok buku tersebut tinggal sedikit seperti itu. Kita reset kembali. Nah, kalau ini untuk mengurutkan data berdasarkan judul. Judul ini biasanya kalau kita klik misalnya, nah judul dia akan berdasarkan judul yang diurutkan sini berdasarkan urutan huruf atau sistem mekanismenya sesuai dengan jumlah atau rak ini kalau nggak salah saya ini. Lalu untuk quantity di sini berdasarkan kuantitinya ini, quantity kita reset dulu. Oke, kalau kita klik harga, oke. Nah, di sini tidak banyak berubah ternyata, tapi di bagian ini kita sudah mengurutkan berdasarkan stoknya seperti itu. Lalu kita bisa lanjut ke bagian tracking delivery order. Oke, di sini kita ada form yang mana bagian input delivery order baru, yang mana di sini untuk nomor delivery ordernya sudah terinput otomatis. Jadi kita akan berurutan menginputnya. Di sini saya sudah tambahkan juga kolom tabel, yang mana ini adalah kolom tabel awal, yang mana memang sudah saya tambahkan di database atau database JavaScript yang bagian data bahan ajar itu saya ubah sesuai dengan nama saya di bagian default untuk awalnya. Contoh di sini saya akan mencoba mengirimkan data delivery order, yang mana nanti data yang terkirim ini akan tercatat di bawah tabel ini, tercatat di bawah tabel. Jadi kita coba untuk mengklik delivery ordernya. Di sini saya akan mengisikan NIM-nya. Misal saya contohkan saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nama kita isi namanya, misal ini saya isi RC Dwi Oktasari. Lalu ekspedisinya kita pilih yang ekspres, yang cepat. Nah, di sini kita pilih paket bahan ajarnya untuk IPA atau IPS. Ini kita pilih paket 002, paket IPA dasar, dan akan tampil buku apa saja yang akan dikirimkan. Seperti contoh ini adalah biologi dan fisik dengan total harga 140.000. Tanggal kirim ini merupakan tanggal kirim saat sesuai dengan timeline sekarang, atau misalnya kita membuka website ini di waktu dan jam kapan, atau di hari kapan. Misalnya hari ini kebenaran saya membuat video ini pada tanggal 21 Mei tahun 2026, maka secara otomatis dia akan mengikuti tanggal yang ada di komputer kita. Tapi apabila nanti kita mau mengklik atau mengedit, bisa kita ketikkan langsung di sini, misalnya 22
bisa kita ketikkan untuk tanggalnya, tapi di sini saya membuatnya untuk real time di tanggal tersebut. Jadi misalnya ini saya buat di tanggal 21 bulan Mei 2026. Lalu saya akan kirim data delivery ordernya. Saya klik. Lalu di sini berhasil menyimpan data delivery order baru dengan nomor delivery order 2006-001. Saya klik oke. Maka di sini akan tampil nomor delivery ordernya dengan NIM sekian, dengan nama mahasiswanya dan biaya ekspedisinya berapa hari, dan paketnya, begitu juga tanggal kirimnya dan total harganya. Di sini juga ada secara otomatis sistem akan merecord nomor baru dengan catatan 002. Jadi ada pembaharuan setiap ada kita inputan order yang ada di bagian nomor delivery order. Jadi secara keseluruhan data yang kita inputkan sudah masuk di bagian tabel. Seperti yang saya bilang di awal, apabila kita merefresh bagian pick, data yang kita inputkan tadi akan hilang. Seperti contoh ini, refresh picknya, maka data yang kita inputkan itu akan hilang karena itu bersifat sementara. Lalu kalau kita kembali ke beranda, itu kita akan masuk ke halaman tampilan depan, yang mana saya buat dua menu di atas dan menu di bawah. Nah, ini kita buat tracking ordernya juga sama, kembali ke halaman itu. Stok bahan ajar juga seperti itu. Nah, yang bagian rekayasa pelangkat lunak tadi juga sudah hilang karena kita merefresh bagian pick yang ada di stok bahan ajar. Kita klik beranda, kita kembali ke halaman awal. Jadi sesuai urutan dari soal ini, saya sudah menampilkan sesuai yang diminta di soal. Jadi mungkin apabila nanti ada kekeliruan saat saya membuat pada video ini, saya mungkin memohon maaf kepada tutor. Mungkin nanti di next video saya akan perbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Di sini saya juga menambahkan bahwa di situ memang untuk CSS memilihnya itu opsional ringan, namun di sini saya memakai yang agak lebih enak dilihat atau enak digunakan karena saat nanti misalnya customer atau memang pengguna itu lebih enak, apalagi tampilan yang saya gunakan ini ada animasinya. Saat kita klik itu ada animasi bergerak untuk diisi kolomnya. Begitu juga saat saya klik di bagian buttonnya atau tombol halamannya itu akan tampil warna seperti itu, yang mana bagian kita klik itu akan tampil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini untuk pembuatan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mungkin apabila di dalam video ini ada kesalahan saya dalam pembuatan atau penyampaian dalam menjelaskan tugas ini, saya memohon maaf lagi kepada tutor. Dan saya juga minta maaf apabila ada kekeliruan saat saya menyampaikan atau dalam bahasa saya penyampaiannya itu kurang baik dalam penyampaiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya akhiri. Nasrun minal Faton Qorib wa Basirin Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.